Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Hampir semua bajak laut ingin menemukan harta legendaris One Piece dan menjadi raja bajak laut yang baru. Namun, tentu untuk bisa mendapatkan hal tersebut sangat sulit. Para bajak laut harus bersaing satu sama lain, yang mana jumlah mereka ada banyak sekali, sehingga pertarungan pun semakin berat dan rumit. Selain itu, Pulau Laftel yang merupakan tempat One Piece berada hanya bisa dijangkau jika seseorang telah mengumpulkan 4 rod poneglyph, membaca isinya, lalu menghubungkan lokasi-lokasi yang ada hingga Pulau Laftel pun akan diketahui keberadaannya. Jadi, tingkat kesulitan untuk menemukan One Piece benar-benar sangat tinggi. Tak terhitung banyaknya jumlah bajak laut yang gugur dalam persaingan menjadi raja bajak laut. Banyak juga yang telah ditangkap dan banyak pula yang sudah mencoba sejak lama tapi tidak pernah berhasil. Meski begitu, pada saat ini sudah ada beberapa nama yang bisa dibilang lebih dekat dengan One Piece daripada orang-orang lain. Nama-nama itu adalah kandidat-kandidat terkuat untuk menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut berikutnya. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang 5 kandidat terkuat untuk menjadi raja bajak laut dan persaingan mereka dalam saga terakhir ini. Seperti yang telah admin bilang tadi, pada saat ini ada 5 orang yang bisa dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menjadi raja bajak laut yang baru. Mereka adalah Luffy, Kurohige, Shanks, Kid, dan Law. Luffy, Kid, dan Law masing-masing memiliki salinan rod poneglyph, walau masih belum lengkap. Sedangkan untuk Shanks dan Kurohige, memang belum diketahui apakah dua orang itu juga memiliki salinan rod poneglyph atau tidak. Tapi yang jelas, sebagai dua dari Yonko, mereka bisa dianggap sebagai kandidat kuat untuk menjadi raja bajak laut. Apalagi, kedua orang itu sekarang sudah mulai serius dalam mencari One Piece. Kurohige telah bergerak dengan sangat agresif belakangan ini. Sedangkan Shanks saat berada di lautan dekat Wano Kuni, dia bilang kepada Ben Beckman, sudah waktunya bagi mereka untuk mendapatkan One Piece. Beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa 2 dari 5 kandidat itu sedang bertarung satu sama lain. Mereka adalah Kurohige dan Law yang bertempur di Pulau Winner. Lalu, dalam chapter terbaru, diketahui 2 kandidat lain pun sedang bersiap untuk bertarung. Mereka adalah Shanks dan Kid di Pulau Elbaf. Kid mendekati pulau tersebut saat bajak laut rambut merah sedang berada di sana. Bajak laut Kid telah bertempur di pantai melawan bajak laut lain dalam armada besar milik Shanks. Sementara itu, Shanks dan para kru inti bajak laut rambut merah sedang dalam perjalanan ke sana, yang mana itu mengindikasikan pertarungan Kid melawan Shanks akan segera terjadi. Rasanya tidak sulit untuk menebak hasil dari pertarungan Kurohige melawan Law dan Shanks melawan Kid. Kurohige akan berhasil mengalahkan Law karena kemampuan dari 2 buah iblis yang dimiliki oleh Kurohige terlalu merepotkan untuk Law hadapi. Dengan kekuatan kegelapan dari Yami Yami Nomi, Kurohige bisa menetralkan kekuatan buah iblis OP-OP Nomi milik Law. Sedangkan dengan kekuatan gempa dari Gura-Gura Nomi, Kurohige akan mampu melancarkan serangan yang sangat kuat kepada Law. Untuk Shanks dan Kid, diketahui Shanks memiliki kemampuan haki dan teknik berpedang yang sangat hebat. Kid sekarang memang telah berkembang menjadi semakin kuat, tapi masih terlalu dini bagi Kid untuk melawan Shanks. Ditambah lagi, Shanks ditemani oleh para kru inti dalam bajak laut rambut merah. Di sana ada Ben Beckman yang kekuatannya hampir setara dengan Shanks. Ada pula para kru terkuat seperti Lakiru dan Yasuo. Kid memang ditemani oleh Killer yang bisa diandalkan, tapi Killer pasti tidak akan bisa berbuat banyak jika berhadapan dengan Ben Beckman atau salah satu kru terkuat Shanks lain. Sejak sebelum pertarungan dimulai pun, Killer sudah menduga mereka akan mendapatkan hasil yang buruk. Dulu, Kid kehilangan lengan kiri saat bertarung melawan bajak laut rambut merah. Sekarang, jika Kid nekat melawan mereka kembali, Killer bilang mungkin Kid akan kehilangan lebih dari sekedar lengan. Dengan begitu, sama halnya dengan Law, kekalahan Kid pun telah di depan mata. Walaupun Law dan Kid akan kalah dalam pertarungan mereka melawan Kurohige dan Shanks, tapi kemungkinan besar 2 orang itu
itu masih akan bertahan hidup. Mereka berdua masih akan mendapatkan peran dalam cerita ke depan nanti. Kita juga tahu bahwa dalam cerita One Piece, kematian karakter itu cukup jarang terjadi, sehingga walau suatu karakter mengalami kekalahan, kemungkinan dia hidup tetap terbuka lebar. Namun, walau nanti Law dan Kid masih akan hidup usai mereka kalah, tapi mereka berdua pasti akan kehilangan salinan Rod Poneglyph. Kurohige dan Shanks akan mengambil salinan Rod Poneglyph milik Kid dan Law, sehingga bisa dianggap mereka berdua telah tereliminasi dari persaingan para kandidat terkuat untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dengan begitu, kandidat terkuat untuk menjadi Raja Bajak Laut yang baru semakin mengerucut menjadi Luffy, Shanks, dan Kurohige. Dalam saga terakhir ini, 3 orang itu akan bertarung habis-habisan dalam persaingan berebut tahta. Sepertinya, pertarungan pertama yang akan terjadi antara mereka adalah Luffy melawan Shanks. Jadi, bajak laut topi jerami akan bertempur melawan bajak laut rambut merah. Memang kita tahu bahwa Luffy dan Shanks memiliki hubungan yang sangat baik pada masa lalu. Namun, dengan adanya ikatan persahabatan antara mereka, bukan berarti mereka berdua tidak bisa bertarung dalam persaingan menjadi Raja Bajak Laut. Di Pulau Pang Hazard, Luffy pernah berkata bahwa dia berniat mengalahkan semua Yonko, asal yang pertama bukan Shanks. Jadi, dari perkataan Luffy, jelas bahwa dia tidak keberatan untuk mengalahkan Shanks suatu hari nanti, asalkan Shanks bukan Yonko yang harus dia lawan pertama kali. Shanks pun telah berkata kepada Ben Beckman bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mendapatkan One Piece. Bahkan, sebelum bertarung melawan Kid, Shanks memerintahkan anak buahnya untuk memberi Kid pilihan antara melawan mereka di sana atau meninggalkan salinan Rod Poneglyph milik Kid, lalu Kid bisa pergi dengan tenang. Mengincar salinan Rod Poneglyph milik Kid semakin mempertegas bahwa kata-kata Shanks untuk mendapatkan One Piece itu sungguh-sungguh, karena dengan mengumpulkan salinan Rod Poneglyph, maka seseorang telah menjadi lebih dekat dengan One Piece. Selain mengumpulkan Rod Poneglyph, diperlukan juga seseorang untuk menerjemahkan huruf kuno yang tertulis di sana. Shanks akan meminta bantuan dari Jaguar Diesel yang memang sedang bersembunyi di suatu tempat di Pulau Elba. Sepertinya Shanks dulu sempat kenal dengan Jaguar Diesel. Cepat atau lambat, perang antara bajak laut topi jerami melawan bajak laut rambut merah akan segera terjadi. Perang itu bukan berlandaskan pada kebencian atau kemarahan, melainkan murni pada persaingan antara 2 orang sahabat. Luffy akan memanfaatkan dengan baik kekuatan Dewa Matahari Nika dalam mode Gear 5. Selain itu, Luffy akan menggunakan haki dengan semaksimal mungkin. Di sisi lain, Shanks pun akan menggunakan haki dengan kekuatan yang sangat besar, serta dia juga akan mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam teknik berpedang. Pertarungan yang akan terjadi pasti luar biasa. Pada akhirnya, bajak laut topi jerami akan memenangkan pertempuran melawan bajak laut rambut merah. Shanks pun akan mengakui bahwa Luffy telah melampaui dirinya, dan Shanks tidak akan keberatan untuk mendukung Luffy terus maju mengejar mimpi. Saat Shanks kalah, Luffy akan mengembalikan topi jerami milik Shanks, karena Luffy telah melampaui Shanks. Namun, kemungkinan besar, Shanks akan memberikan topi jerami tersebut untuk Luffy, karena topi jerami itu telah menjadi ciri khas Luffy, dan Luffy juga adalah orang yang paling pantas untuk memiliki topi itu sebagai penerus Roger. Kekalahan Shanks pun akan membuat dia tereliminasi dari persaingan kandidat terkuat untuk menjadi Raja Bajak Laut. Pada akhirnya, 2 orang yang akan bersaing untuk menjadi sang raja tersisa Luffy dan Kurohige. Sang Dewa Matahari akan bertarung melawan Sang Kegelapan dalam duel yang paling bersejarah dalam dunia bajak laut. Pertarungan Luffy melawan Kurohige akan sangat sengit, tapi pada akhirnya Luffy akan keluar sebagai pemenang. Pertarungan melawan sang sebelumnya pasti berperan penting dalam membuat Luffy menjadi semakin kuat, sehingga saat menghadapi Kurohige, kekuatan Luffy telah semakin meningkat drastis. Nah, itu tadi teori tentang 5 kandidat terkuat untuk menjadi Raja Bajak Laut dan persaingan mereka dalam saga terakhir ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.